Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan saya. Video saya kali ini ngobrol-ngobrol tipis manis bersama sahabat saya, Kakak Agus Virgil. Tepuk tangan. Gus, sehat Gus? Alhamdulillah. Corona kemarin? Biar gitu ya. Stay at home ya. WFH sendiri. Iya. Yang pasti job. Ya, job. Terjun bebas ya, Bu? Terjun bebas ya, semua kegiatan dunia entertain kan selama corona dibatasin. Jadi ya udah mau nggak mau gimana. Beliau ini guru yang sangat aktif perform, ngeband. Jadi hampir di seluruh kafe itu, mulai kafe dangdut. Enggak. Beliau udah main dengan beberapa musisi-musisi oke lah. Terakhir main di mana, Gus? Terakhir di kafe, di Hard Rock. Di Hard Rock pernah, Hard Rock Sarina ya? Hard Rock sekarang di PP. Iya, dulu di Sarina. Siapa aja Gus main itu? Performnya Gus? Personilnya. Waktu itu sih sama Medi Suckerhead, terus gitar, bassnya Ferdi Retro, terus vokal Dennis. Ya. Bawain Tribute White Lion. Lion. Iya. Jadi beliau ini saya sudah lama kenal beliau. Dari tahun berapa ya, Gus? Waduh, tahun berapa, Gus ya? Pokoknya dari mulai dia belum gondrong. Udah gondrong dari dulu sih. Gondrong dari lahir kan. Goblok. Iya. Dari kedua kayak udah ngajar, mulai ngajar di itu. Jadi beliau ngajar di beberapa sekolah musik Yamaha di beberapa tempat lah. Tapi beliau nggak mau kasih tahu nggak, Gus? Nggak usah ya? Nggak usah. Jadi nanti teman-teman yang mau bersentuhan sama Agus, di deskripsi nanti ada tuh, ada link Facebook, ada link YouTube. Silahkan aja kalau mau inbox, ya kan? DM, ajak kenalan, ya kan? Traktir nasi goreng. Kopi jangan lupa. Iya. Jadi selama kemarin belajar online, proses belajar mengajar online gimana, Gus? Susah ya? Ya, gampang susah ya kalau dibilang. Kadang-kadang kan nggak semua murid tuh punya drum. Itu memang kendalanya. Nggak semua guru juga punya drum juga. Gitu. Terus udah gitu, kendalanya paling ya kalau yang sama-sama memang udah punya alat, itu kadang-kadang namanya online ya. Kadang-kadang wifi-nya lagi bermasalah. Kuotanya nyangkut, udah gitu kadang soundnya juga kurang bagus lah gitu. Cuman ya yang penting murid mengerti, kita kasih contoh dan bisa mengikuti. Betul. Iya, begitu. Jadi waktu pertama kali ada proses belajar mengajar online, saya langsung sama beliau nih nyoba. Suaranya. Jadi beliau main di rumah pakai WA, kita video call gitu ya. Itu memang yang ketangkep di handphone saya tuh kayak ember dipukul suaranya. Luar biasa emang. Awal-awal kita stres gitu ya. Online ya kan? Pelan-pelan sih. Memang menurut gua sih nggak efektif Gus ya online. Memang harus offline kalau belajar drum ya bagi gua, Gus. Ya kan? Kalau gimana keadaan? Ya, harus begitu. Ya. Soalnya memang nggak ada juga aplikasi yang di Play Store itu kan, yang khusus memang buat musik, buat drum gitu ya kan, biar suaranya bagus. Kalau drum memang repot ya kan, berapa suara nih ditangkap sama mikrofon handphone. Jadi benar, jadi salah satu tujuan YouTube ini adalah memberi informasi kepada teman-teman juga, Gus, ya kan? Keren nggak jadi guru drum, ya kan? Iya, lu juga guru drum sama aja. Jangan ditanya kalau gua nanya lu. Iya, jadi pencapaian beliau keren. Jadi teman-teman yang di luar sana yang mau jadi guru drum,
Menurut lu gimana Gus? Gak usah ragu-ragu Gus ya? Iya, bisa. Gak usah ragu-ragu jadi guru drum Gus ya? Ya kan? Iya. Tips lu gimana Gus buat kalau ada ya kan, murid-murid lu atau murid gua atau teman-teman di luar lah yang mau jadi guru ya entah itu guru drum ya kan? Ya jalanin aja. Yang penting konsekuensinya ya harus apa ya? berusaha dan sesuai apa yang mereka punya. Misalkan dia di misalkan jalur di musik ya harus konsisten lah. Gitu aja sih. Emang beda Gus ya? Jadi gue lihat tuh yang anak-anak zaman sekarang yang mau jadi guru tuh ini bukan ngecilin era sekarang itu. Era kita dulu emang sungguh-sungguh ya Gus ya? Belajarnya juga ya kan? Sampai belajar drum naik bis gelantungan gimana ya kan? Anak sekarang pakai YouTube ya kan Gus? Sekarang apa-apa sudah ada ya, instan ya kan? Zaman dulu kita masih kaset itu ya apa? Kaset kan Gus? Buku susah ya kan? Ya. Zaman sekarang memang ya gitulah. Jadi suka duka ngeband gimana Gus? Ngeband, aduh emang berangkatnya sih gua emang bisa dibilang dari player ya. Dia cerita Gus. Jadi gue pertama ngeband itu SMA ya. SMP itu lagi demen-demennya dengerin. Nah, ini lucu juga nih. Jadi kalau masalah selera musik pertama gue malah demennya jazz dulu. Nah, jazz dulu. Ini gara-gara kan gue punya kakak 2 tuh. Kakak cowok ya, 2. Yang satu dia udah ngeband duluan. Nah, dia demennya jazz. Kalau zaman dulu kan banyak kompilasi itu musik jazz. Nah, terus yang paling gua suka tuh Cassiope. Nah, Cassiope itu demen gue. Nah, kakak saya yang satunya ini rock habis. Jadi ini dua ini sering-sering degan apa tuh musik gini. Nah, gua di tengah otomatis kan. Kalau kakak saya lagi nyalain musik jazz, gue dengar. Kakak saya satunya lagi rock, gue dengar. Jadi akhirnya gue di tengah. Nah, pada suatu hari, nah ini kakak gue yang suka jazz, ini kan dia udah ngeband dulu kan. Sorry Gus, ini yang pas pampres bekas pas. Bukan, pas pampres itu vokal. Itu yang rock. Pas pampres. Rock. Nah, jadi pada akhirnya si ini ditunjukin nih lagu Van Halen gitu kan. Dia kakak saya yang suka jazz nih melodi dia main lead gitar. Wah, keren nih. Pas solonya jadi Van Halen. Nah, akhirnya dia tertarik. Oh ya, akhirnya dia demen. Oh ya, akhirnya demen ini. Nah, terus akhirnya ada teman lagi datang nih basis. Ayo udah bikin band. Akhirnya kita bikin band nih. Band keluarga. Bang gua 2, satu gitar, satu vokal, temen gua bass. Nah, bawain lagu-lagu rock, klasik rock waktu saat itu ya kan. Saya masuk SMA, terus udah main sampai keluar tuh, sampai ke daerah, ke Jawa Tengah. Waktu itu kan gua di Jawa tuh, di Jawa Timur. Terus lama berikutnya karena abang gua yang udah ngeband itu dia main all-round juga, jadi dia main ya istilahnya kalau sekarang ngejob ya ngamen. Jadi dia main di apa aja otomatis by request kan lagu. Nah, akhirnya kalau ke latihan gua ngikut lihat apa gitu. Nah, akhirnya gua ditawarin main otomatis idealis gue hilang. Tadinya kan idealis banget, jadinya habis ngeband bikin grup rock itu, jadi kayak dengerin musik kalau zaman dulu ada musik ini lagu apa namanya pop cengeng apa ya gitu ya. Denger itu langsung matiin sampai saking ininya ya, denger lagu dangdut gitu. Tapi gengsi banget. Nah, tapi
dari mulai mau gue ditawarin main, by request akhirnya mau nggak mau belajar semua jenis musik itu, dari pop, kalau pop rock biasa ya, dangdut, keroncong, terus sampai campur sari. Kalau di Jawa kan ada campur sari. Itu semua buat sikat bleh. Jadi kayak bunglon. Waktu itu gue jadi kayak bunglon. Jadi kapan kita main rock, perek terselubung. Iya. Tahu istilahnya apa deh. Jadi giliran, ayo, ya kan, apa yang kita suka, main manggung rock, ada event, kita main rock. Giliran kita nyari duit, nah kita apa aja disikat. Jadi kalau dulu kan, sekarang gue udah alhamdulillah nggak ngerokok. Dulu masih ngerokok, masih ngumpet ya kan. Nah, gimana bisa jajan, gimana bisa beli ini dengan uang kita sendiri. Nah, akhirnya gua ikut ngecok itu, main di apa aja. Dari yang by request sampai ke yang lebih spesifik. Nah, band dangdut. Nah, akhirnya gua diikut juga main di situ. Emang bener-bener pure dangdut, band dangdut tuh. Vokalisnya ya kan? Itu karena ya dari ditawarin terus karena mereka butuh, ini bisa nggak main ini. Ya, akhirnya ya udah coba main. Keroncong juga gitu, pernah diajak. Sampai campur sari gue main sampai ke Solo itu. Itu main. Itu gara-gara teman gue tuh yang main piano, keyboard. Dia kan juga ngejob organ tunggal lah, semacam kayak gitu deh. Nah, otomatis dia kan main keluar banyak penyanyi dari luar kota gitu pada waktu itu ya. Kenal akhirnya dari situ dia ditarik ada band campur sari di Solo tuh. Jadi udah kebanyakan mereka pelayaran banyak yang dari isi Jogja. Emang kebetulan drummernya nggak ada. Nah, dia ngajak gua, bisa nggak ini? Oh, berangkat aja lah ya. Kan lu udah biasa main apa aja, lu udah pernah semua kan gitu. Ya udah, akhirnya berangkat gua, ada set. Nah, dari situ ini band grup ini memang udah solid banget di sana, udah punya nama deh ya. Nah, udah gitu banyak di aransemen sendiri, bro. Kita baru dateng, bayangin deh. Kita baru dateng, gue pernah dateng tuh mereka udah siap semua, pada latihan pedas. Ya otomatis kan banyak sinko, banyak klik-kliknya, koplo gitu kan. Buset gue, aduh bener-bener gue. Tapi ya alhamdulillah bisa ngikutin. Waktu itu sampai ada dua event kita main. Gila, itu pengalaman yang waduh, seru deh. Jadi memang feeling jadi lebih kuat ya, ya kan? Jadi karena sebelumnya gue pernah by request atau apa gitu main mau di kantor, kayak main di sekolahan, mau di event orang punya hajat gitu. Gue udah main semua lah pokoknya. Di situ ya ada beberapa lagu yang udah tahu, cuman kan aransemennya dibikin itu dia kan ya. Jadi ngikut-ngikut ya. Soalnya kan kalau kita dapat PR dari kaset gitu ya, CD kan udah plug gitu kan, tinggal gak usah latihan kan. Tapi kalau aransemen ulang kan, ya kan bingung ya kan. Iya, wah bener-bener, tapi asik juga sih. Ya pengalaman ya Gus. Cuman ya begitu udah selesai ya, ada event rock, main lagi rock. Sampai waktu itu gua sempat ngeband juga di Surabaya. Nah itu ketemunya sih tadinya kita ketemu dalam satu event sama itu band yang gua diajak itu. Nah kenal di situ, terus mereka bikin band lagi beda personil gitu ya. Gua ditawarin, akhirnya gua hijrah ke sana juga, Surabaya. Kita sempet main. Tadinya mau recording, udah baru latihan, baru bikin komposisi. Akhirnya nggak jadi, terus kita main klasik rock lah, klasik rock event
waktu itu kita sempat main di TRS Taman Remaja Surabaya, TRS THR juga, Taman Hiburan Rakyat. Kita sempat main di situ, terus ya itu terus akhirnya gue balik lagi. Nah, jadi setelah gua ya lumayan lah kalau dibilang pengalaman main, udah main apa aja gua udah pernah hampir semua jenis musik berarti ya gua udah ngalamin. Jadi nah semua itu gua belajar dari otodidak. Gua belajar dari otodidak, tahu irama apa Latin misalkan waltz, rumba ya kan, cha-cha, samba, salsa, semuanya itu dari kita main. Jadi praktis dengan sendirinya ya. Misalkan by request minta lagu ini, kita latihannya. Jadi tahu kalau irama samba tuh begini, begini. Akhirnya ya itu modalnya drummer kalau gua rasa. Kalau misalkan kita pengen jadi player, nah tips nih buat teman-teman yang mau jadi player ya, all round untuk drum, kita harus menguasai irama. Harus pengetahuan iramanya harus banyak sih. Jadi perbendaraannya atau vocabnya harus ritme lah ya, ritme ya, pattern ya. Jadi kalau misalnya kita diajak main, ada satu lagu yang kita nggak tahu iramanya apa, itu aja. Tinggal tanya iramanya apa. Oke. Paling tanya temponya mau seberapa kan? Ya kan, benar. Ya seperti itu. Jadi ya ada modal dari situ lah. Akhirnya setelah itu, nah baru gua ke Jakarta ya. Jakarta baru memperdalam lah ya. Nah, belajar secara formal ya. Formal, membaca not lah. Sebelumnya gua nggak pernah, nggak bisa, nggak ngerti. Jadi, nah untuk kalau bicara soal ngajar, ya, sebenarnya dari dulu gue udah sempat ngajar juga, cuman ya gitu. Sebelum di Yamaha ya, sebelum gue di Jakarta dulu, dari teman-teman dulu, gitu. Jadi ada tuh datang anak-anak sekolah, anak SMA ke rumah, terus nyari ini kan, ada ini, kenapa mau belajar drum katanya. Itu ya gue jelasin, gue nggak bisa ngajarin, maksudnya untuk membaca atau secara formal ya. Jadi kalau untuk mungkin kalau di sini kelasnya hobi ya, kelas hobi, jadi ngajarin main aja, lu minta lagu apa, gue ajarin lagunya, mainnya cara begini. Paling gue ngajarin begitu. Jadi ada beberapa lah waktu itu sempat ngajarin, terus ada juga tuh yang karena teman gue juga, adiknya teman gue, nah terus udah gitu orang tuanya dia bisa dibilang kadang-kadang suka jadi bos kita. Ada event dia yang ayo kita manajerin. Kebetulan adiknya pengen belajar. Ya udah akhirnya apa? Waktu itu kan gua masih ngerokok. Semua dua tuh. Marlboro ya. Jadi bayarnya apa? Jadi ngajarin adiknya itu, ngajarin bayarnya rokok. Kacau ya? Rokok satu bungkus, jadi pertemuan ngajarin rokok. Sampai begitu, jadi ya lucu. Kalau dulu kan belum mikirin susu anak Gus kan, iya kan, jadi bayar rokok udah seneng. Kalau sekarang nggak rokok dilempar kan, dibalikin. Enak aja Gus ya. Iya. Gitu. Jadi emang dari awalnya player ya. Jadi player pertama otodidak, akhirnya gue belajar baca. Nah, lucu. Nah, dalam belajar itu waktu gue ke Jakarta pura-pura masih belum bisa apa-apa. Jadi ya lebih baik begitu. Mungkin ini tips juga buat yang mau belajar ya. Lebih baik kamu dikira nggak bisa, walaupun kamu bisa, daripada sok-sok bisa. Ya, gitu. Coba sekarang lu ngajarin murid, tapi muridnya sok tahu banget, sok bisa. Pasti kesel kan? Jadi, mendingan dibilang bodoh nggak apa-apa. Sorry Gus, jadi punya pengalaman nih Gus, ya kan? Baru masuk. Kita kan sebagai guru tahu nih, murid ini udah bisa main apa enggak, kan? Pertemuan pertama kita suruh main lah gitu kan, belepotan. Terus pertemuan kedua udah mulai tuh, Kak bisa dream theater nggak Kak? Kak bisa ini nggak Kak? Gitu kan.
tolong ajarin, kan kita stres tuh gitu kan. Kita mau ngajarin, mukul aja masih belepotan, kan gitu Gus ya. Pernah nggak Gus itu Gus? Iya. Ya kan? Ada macam-macam lah kalau kita bicara soal murid, ada macam-macam kan? konflik. Nah, lucunya juga dulu gue sempat ingat tuh begini, waktu belajar sama senior gue ya. Ini, di sana masih di fungsi Jawa. Jadi lu bisa main drum, bisa kalau saya. Coba lu bisa nggak main soft, main lembut. Ini kadang nggak disadari sama drum. Nggak semua drummer tuh bisa main lembut. Ya. Kalau lu nggak bisa main lembut, berarti lu nggak bisa main drum. Udah gituin. Ya sekarang bayangin aja misalkan nih nyanyi lagu soft, apalagi kalau buat wedding ya kan, lagu-lagu soft, kan nggak bisa main power, ya kan? Misalkan kayak mau itu bubar itu pengantin ya kan? Nah dari situ, jadi gua belajar dari situ juga, ya jadi makanya ada nih orang yang bilang begini, yuk Agus ini, nggak ada powernya itu, powernya kurang. Nah karena waktu kita belajar itu beda sama kita waktu perform. Nah waktu perform, jadi misalkan kita belajar formal gitu ya, kita belajar notasi, ritme, kan nggak perlu harus kita nunjukin ke guru kita, misalkan kita harus power dulu ini, nggak, santai aja kan. Nah biarin kita dibilang si ini kurang power nih, nggak punya power, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, yang penting itu karena kalau kita bicara drum kan dynamic ya. Jadi kita bisa kapan kita harus main soft, kapan kita luang. Kalau ibaratnya jadi bunglon aja lah. Kita masuk di misalkan di kotak ini rock, kotak ini pop, kotak ini jazz-nya. Kita harus bisa menempatkan diri gitu ya. Kapan gitu. harus main rock ya kan? Kapan main rock, kapan main pop, kapan main dangdut. Jadi jangan sampai waktu main dangdut style rock nih kita terapin di dangdut kan? Atau kebalikannya, lagi main rock style dangdut kita masukin ya. Yang ada diomel-omelin main wedding, main rock. Pak semua lagu dipukul habis, power ya. Bisa main drum gak sih? Kan gitu. Bener Gus. Nah itu yang itu bener Gus. Jadi itu bisa dibilang tips juga ya. Saran. Itu tips. Itu benar teman-teman, benar itu benar. Jadi kesimpulan dari Agus tadi ngomong, memang seorang drummer itu, tapi ini karakter ya. Ada yang dikatakan all around drummer tuh Gus. Itu memang dia bisa main segala jenis lagu enak, kan? Nah itu memang mungkin kayak Kak Agus nih kan bakat kali ya. Dia bisa main dangdut asik, main jazz asik, rock, bla bla bla. Jadi menurut beliau tadi menempatkan ya kan, kapan kita harus main pop, persepsinya harus pop gitu Gus. Kapan main rock, persepsinya harus rock, jangan dibalik-balik. Sian yang nonton ya. Terus tahu suasana, main wedding ya kan, panteng promo. Lah bubar. Bukan hanya bubar penonton, yang teman-teman yang lain Gus, ya kan? Soalnya gue pernah loh Gus. Gue ngeliat satu, ini senior Gus, gue nggak nyebut nama ya Gus ya. Ya enak. Jadi main tuh lagi latihan mereka. Si drummer ini kencang banget mukulnya Gus. Ada satu basis top tuh, sampai begini mainnya Gus. Tadinya mainnya sampai begini nih. Saking pengangnya kuping. Ya, jadi penempatan ya Gus. Itu penting sekali. Biarin aja dibilang, lu gak ada powernya, gimana? Lihat dulu itu waktu itu lu main apa, kita lagi main apa. Suasana juga kan Gus. Kalau cuman belajar aja, apa kurang. Lah kita juga kalau ngajarin tuh ya, kalau dapat murid yang kesetanan mukul ya pengang juga Gus, ya kan? Iyalah, ya kan? Misalkan muridnya si Firly Jurnati gitu kan, powernya setan tuh, pengang gurunya lah. Gus, jadi terakhir Gus, menurut lo sebaiknya nih kalau ada teman-teman di luar sana yang mau belajar nih, ya kan, mau jadi, bukan belajar maksudnya, mau jadi seorang drummer,
apakah dia otodidak dulu terus les atau les dulu baru balik ya, maksudnya les dulu baru perform gitu kan, atau gak usah perform dulu, otodidak dulu kayak lu Gus, baru belajar. Menurut lu gimana Gusnya ngasih Gus? Beda-beda kali ya? Mana ya? Mungkin karena kayak gitu tuh juga karena keadaan juga kali ya. Keadaan juga. Cuman kalau sekarang kita lihat kan segala sesuatunya tuh udah ada sarana. Jadi betul. Kalau dulu kita belajar aja itu kadang-kadang orang tua juga kadang mau jadi apa lagi main gini terus gitu kan. Nah, kalau sekarang beda, kalau saya perhatikan anak sekarang mau anaknya mau jadi drummer apa mau jadi bukan drum aja ya, mau jadi musisi atau enggak, itu apa namanya? Itu terbuka ya. Nyerahin anak malah dilesin, itu malah disuruh belajar karena sadar orang tua sekarang itu bahwa musik itu bukan hanya untuk misalkan untuk profesi yang nomor 10 itu enggak, itu sebenarnya enggak. Jadi untuk belajar dia melatih otak kiri, otak kanannya, jadi lebih ke edukasi gitu kalau saya perhatikan. Jadi kalau ya dulu sama sekarang beda lah, beda. Kan zaman dulu kita lo mau jadi apa? Jadi musisi. Ntar anakku makan apa? Lu mau kasih apa makan? Mau kasih makan apa anakku gitu kan? Ya kan Mas? Ya kasih makan beras lah. Masa kasih makan semen. Jadi begini Bob. Jadi kalau gua niatnya yang mana dulu enakan otodidak sama ini. Jadi kalau bilang yang mana dulu, kalau kita belajar otodidak dulu, otomatis kan kita udah bisa. Kita udah main, kita udah mengerti. Cuman kita belum bisa membaca dan mungkin istilah-istilah dalam teorinya lah ya. Teori kita belum. Nah, itu yang dari otodidak baru belajar ke formal, itu akan lebih mudah. Karena memang dia udah bisa. Jadi tinggal memahamin aja, terus tekniknya apa tinggal dipelajari. Beda yang dari awal. Kalau yang dari awal itu otomatis berarti kan harus dari kecil ya. Kalau yang otodidak dulu kan profit ya, proses dia udah gede dulu ya, udah gede baru belajar. Nah kalau yang belajar dulu, belajar mulai dari formal, otomatis dia pasti dari umur yang lebih muda lah. Itu akan bagus apabila karena kita giat, satu mungkin ada bakat kalau tidak kita latih juga tidak bagus sebetulnya, nggak bakal maksimal. Jadi kalau gue bilang itu tergantung dari individu dan keadaan juga kali keadaan kayak tadi ya. Jadi kalau memang dia memang belajar, terus dia memang juga ada bakat juga ya, ada emang ininya ke situ ya pasti bagus, bagus satunya. Ya jadi memang kalau menurut lo Gus, profesi guru drum atau guru musik yang pada umumnya gitu saat sekarang Gus, ini bisa buat ini nggak masa depan gitu kan, nempanin anak bini, nyekolahin yang lo rasain sekarang? Ya kalau alhamdulillah sih bisa. Lihat aja stylenya nih ya kan. Oh iya, teman-teman belum lihat sepatunya tuh, ya kan? Nggak bisa ngeliat soalnya. Jadi, bro. Ya kan? Jadi terusin Gus. Ya, bisa lah ya. Bisa lah ya, sama sangat aja bisa ya. Yang lain ya, semua pasti. Emang kalau orang seni sama ini beda kan ya. Kalau orang seni kan dia lebih mengapresiasi dan apa ya, kepuasan batin itu lebih nomor satu. Nah itu mungkin untuk ke arah money itu kayaknya beda sama yang emang orang pekerja yang money oriented dulu kan. Money oriented. Kalau kita kan puasan dulu kan Gus, ya kan ngajarin orang bisa, kita senang bayar kan. Kalau yang kerja, tapi ini bukan apa ya, mendiskreditkan kerjaan lain juga Gus ya. Dalam studi bahasa nanti tersinggung lagi. Ya Gus. Jadi beliau anaknya 3 Gus. Iya. Yang gede udah bisa main drum, keren. Waduh. Rumah 2.
Wis mobil ada. Iya kan? Iya. Itu dipotong nggak perlu. Jadi buat teman-teman di sana yang di luar sana, teman-teman atau orang tua gitu kan yang anaknya pengen jadi musisi, jadi guru, nggak usah ragu zaman sekarang. Gitu sih ya. Iya. Jadi memang, tapi ya tergantung anaknya. Kalau anaknya sungguh-sungguh ya kan pasti berhasil kan guys. Tapi harus sabar memang ya. Dulu juga kita awal-awal nggak begini guys ya. Gembel mania. Iya. Mas Agus, sehat selalu ya Mas. Iya. Jadi kita tutup dulu ya Mas. Teman-teman semua, semoga apa yang kita obrolin ini bermanfaat ya. Terus bisa menambah wawasan. Syukur-syukur nambah motivasi teman-teman semua. Jadi jangan lupa di subscribe, share, like, komen, nyalain lonceng notifikasinya. Nanti Kak Agus saya share link YouTube-nya, link Facebook-nya di deskripsi. Jadi teman-teman semua yang mau colek-colekan sama beliau, silakan DM-an, minta nomor handphone, ajak makan, ya kan? Rembat bareng. Oke teman-teman, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Mas Agus, makasih banyak Mas. Sehat selalu ya. Bobby, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.